Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Langsung saja diperhatikan, dilihat, disimak. Kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Sudah siap anak-anak semua? Kita lanjutkan. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dari jumlah keseluruhan surat di dalam Al-Quran 114. Surat An-Nasr termasuk surat pendek dan turunnya di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Perlu diketahui bahwasannya surat itu tergolong menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah surat Makkiyah, golongan kedua adalah surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti turunnya di Makkah. Yang kedua adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi saat Nabi Muhammad berada di Madinah, surat itu turun disebut surat Madaniyah. Walaupun Nabi Muhammad nantinya kembali lagi ke Mekah dan turun lagi surat di Mekah, maka surat tersebut tetap dinamakan surat Madaniyah karena turunnya sesudah Nabi Muhammad hijrah. Surat An-Nasr berjumlah 3 ayat, artinya pertolongan. Nama An-Nasr sendiri diambil dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasru. Dalam surat An-Nasr itu membahas tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah artinya terbukanya kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah atau kemenangan kota Mekah, di mana penaklukan kota Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Supaya anak-anak bisa memahami, mengerti apa itu Fathul Makkah, mari kita menyaksikan cerita berikut ini. Baiklah, Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Watir, sekelompok orang dari Banu Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Siap! Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Serang! Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim
berhasil meloloskan diri dari kepungan. Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Wah, susah deh kalau dapat giliran yang terakhir. Apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Hah? Maksudnya, Pak? Begini, 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh. Setelah terjadinya Fathul Makkah, Allah perintahkan kita pertama bertasbih dengan mengucap Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang kedua memuji, mengucap hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan yang ketiga memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa hamba. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama surat An-Nasr. Alhamdulillah, hafalan Qur'anku dapat 100. Asik, alhamdulillah, asik. Dapat nilai berapa, Min?
Nih lihat. Hah? Kok bisa sih? Aku semalam belajar terus, tapi nggak ada yang masuk. Mus, selain belajar, kamu mesti banyak berdoa sama Allah. Lah emang kamu dapat berapa? Hehehe, ini Masya Allah, Mus. Nilai apa telur bebek? sobat kecil, seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh di dalam berusaha dan selalu berdoa kepada Allah. Wah, semangat betul nih. Sekarang kita lanjutkan dengan bacaan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca surat An-Nasr, diperhatikan terjemahnya. Tentang apa? Silakan dilihat di LKS-nya anak-anak masing-masing. Setelah kita menyelesaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, supaya kita selalu bisa belajar dengan baik dan menjadi anak yang pandai, mempunyai ilmu yang bermanfaat. Doanya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.